Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali anak-anakku sekalian, siswa kelas 12, pada pertemuan kita yang ketiga hari ini, bahwa saya ucapkan terima kasih bagi siswa saya kelas 12 yang sebagian besarnya sudah mengikuti aturan-aturan yang sudah saya sampaikan pada pertemuan kita pada minggu yang lalu berkenaan dengan bagaimana proses dan etika selama pembelajaran daring kita laksanakan yang direncanakan oleh pemerintah masih dalam 1 semester ke depan. Siswa kelas 12 ya, anak-anakku sekalian, dan kami himbau kepada siswa yang masih belum melaksanakan pembelajaran daring ya, terutama yang sejak pertemuan pertama dan kedua masih belum melaksanakan presensi dan belum mengikuti apa-apa yang sudah saya berikan dan saya sampaikan melalui video pembelajaran pada minggu-minggu yang lalu, maka kami harapkan untuk bisa segera bergabung ya, karena saya selaku salah satu guru matematika di SMK Negeri 1 Situbondo di sekolah kita berusaha untuk memberikan yang terbaik buat siswa saya. Semua fasilitas saya keluarkan secara pribadi ya. Maka dari itu saya berharap siswa saya juga pun demikian, berjuang ya, terus berjuang. Kalau misalkan karena kesulitan, karena tidak ada HP dan yang semisalnya, bisa, kita yang penting adalah kemauan dan berjuang kita. Bagaimana caranya? Jangan lupa kepada teman kita yang memiliki HP Android yang bisa dilakukan secara bersama-sama. Cari teman kita yang rumahnya paling dekat dari rumah kita ya. Maka silakan berusaha dan berjuang terus ya, karena ilmu itu mahal harganya, butuh perjuangan, butuh kerja keras ya. Dan termasuk gurunya pun demikian ya, berusaha untuk memberikan yang terbaik buat siswa, mempersiapkan segala sesuatunya. Maka demikian pula siswa saya berharap memiliki timbal balik yang bagus dan baik ya. Sehingga saya berharap pada pertemuan yang ketiga ini, saya berharap 100% siswa bisa mengikuti apa-apa yang sudah kami berikan, mulai dari presensi, materi, kalau misalkan ada tugas segera diberikan tugasnya dan dikumpulkan tugasnya dan seterusnya, begitu ya. Sekarang pada pertemuan kita yang ketiga ini, saya akan menjelaskan secara langsung melalui video ini ya. Saya jelaskan karena saya berpemahaman bahwa matematika tidak hanya sekedar bisa diberikan dengan cara modul ya, kemudian setelah itu siswa diminta untuk mempelajari, karena matematika tidak semudah itu. Maka butuh untuk penjelasan-penjelasan ya, karena kita bertahun-tahun selama kita menginjakkan kaki kita untuk sekolah, mulai dari TK, menginjak ke SD, SMP, dan sekarang di SMK, kita berupaya hampir setiap hari selama 1 pekan kita bertemu dengan guru kita di kelas, kemudian mendengarkan, memahami penjelasan-penjelasan dan instruksi dari Bapak Ibu guru kita. Maka karena itu saya pun demikian berusaha untuk memberikan penjelasan secara langsung, meskipun kita tidak bertatap muka secara langsung, tetapi saya berupaya untuk memberikan yang terbaik buat siswa saya ya. Mohon untuk bisa dipahami dan diberikan timbal balik yang sebaik-baiknya, semaksimal mungkin yang kita bisa mampu ya. Baiklah anak-anak sekalian, pada pertemuan yang ketiga ini pembahasan kita adalah sebagaimana yang sebelumnya, bahwa bab pertama yang akan kita bahas di kelas 12 semester ganjil ini adalah apa yang dinamakan dengan judul babnya, yaitu statistika. Apa itu statistika? Maka sebagaimana ya video yang tadi sudah kalian simak bersama-sama, bahwa statistika itu adalah sebuah ilmu, cabang ilmu di dalam matematika, salah satu cabangnya itu berbicara tentang bagaimana kita mengumpulkan sebuah data. Setelah data semuanya dikumpulkan,
Kemudian setelah itu data itu kita analisa, kita olah sedemikian rupa, kita sajikan data ini. Penyajian data macam-macam anak-anakku sekalian, nanti akan kita bahas. Bahwa penyajian data itu mulai dari dalam bentuk tabel begitu. Nah, itu ya. Dalam bentuk tabel ada kolom-kolom begitu. Itu penyajian data. Kemudian ada penyajian data dalam bentuk diagram, grafik ya. Kalau misalkan kita ada di kantor atau mungkin kita pas ke kantor atau kemarin ketika PKL mungkin sempat ada yang di perusahaan besar atau mungkin ada di bengkel-bengkel besar, itu kadang ada diagram. Anak-anak ya, ada diagram di sana biasanya dengan papan begitu, ya. Kemudian di sana ada batang-batang warna-warni. Nah, itu namanya diagram batang. Ada yang menggunakan garis seperti kurva, ya. Biasanya kalau kita melihat koran atau misalkan kita melihat berita entah di HP ataupun di televisi berbicara tentang kurs dolar terhadap mata uang rupiah misalkan, itu kan dalam bentuk garis-garis gitu. Kalau naik ya naik, kalau turun begitu. Maka itu adalah diagram garis, ya. Bentuk-bentuk seperti itu. Itu adalah penyajian data. Data juga diolah, ya, dicari rata-ratanya. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat kemampuan. Kalau kita bicara nilai ulangan misalkan, nilai ulangan matematika di kelas 12 misalkan, maka di kelas itu ketika di rata-rata nilai siswa, maka kita akan tahu, oh ternyata rata-rata kemampuan siswa kita itu segini misalkan. Kalau di rata-rata 75, oh berarti kemampuan siswa kita adalah 75. Begitu, ya. Dan itu yang akan kita pelajari bersama berkenaan dengan statistika sampai kita selesai menyelesaikan bab yang pertama. Sekarang kita mulai bahwa statistika itu adalah ilmu yang mempelajari salah satu cabang ilmu matematika, ya, dan seterusnya. Dan pembahasan kita yang pertama berkenaan dengan statistika adalah yang pertama adalah berkenaan dengan nomor 1 penyajian data. Ini penyajian data. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan, data itu macam-macam disajikannya dalam bentuk tabel, ya, kemudian dalam bentuk diagram atau grafik begitu. Kadang diagram lingkaran itu ya. Jadi seperti pizza, kemudian dibelah-belah sesuai dengan komposisinya, ya, sesuai dengan besarnya satuan yang diberikan oleh data tersebut. Ya. Maka pembahasan kita yang pertama adalah penyajian data. Penyajian data yang akan kita bahas pertama kali adalah jenis penyajian data. Yang pertama adalah dalam bentuk tabel, distribusi frekuensi berkelompok. Bagaimana dengan tabel distribusi frekuensi berkelompok? Tabel distribusi frekuensi berkelompok itu adalah kita ketika mendapatkan sebuah data, misalkan data berkenaan dengan nilai ujian siswa kelas 12 misalkan, ya. Maka bagaimana kita membuat sebuah tabel distribusi frekuensi berkelompok, nilai-nilai tersebut dibuat kelas per kelas. Sehingga misalkan kelas yang pertama yang nilainya 40 sampai 45, berapa orang yang dapat nilai 40 sampai 45. Kelas yang kedua begitu ya. Misalkan 46 sampai 50, nah, berapa orang yang masuk di kelas 46 sampai 50 gitu. Itu adalah tabel distribusi frekuensi berkelompok. Pembahasan kita adalah bagaimana kita menyusunnya. Apakah tantangannya sembarangan sesuai kemauan kita, begitu ya? Tidak, anak-anakku sekalian, tetapi yang kita lakukan pada tabel distribusi frekuensi berkelompok itu ada aturan yang mengatur, yaitu salah satunya adalah aturan Stargess, ya, double S. Aturan Stargess. Aturan Stargess ini ada beberapa tahapan yang diberikan di dalam aturan Stargess bagaimana menyajikan sebuah data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi berkelompok, ya.
yang disingkat dengan J besar, simbolnya J besar. Apa itu jangkauan? Jangkauan adalah selisih antara nilai maksimum dengan nilai data yang paling kecil. Ya, sehingga keterangannya X maksimum, ya saya pakai simbol X max untuk nilai datum. Datum itu adalah salah satu nilai data. Satu nilai data disebut datum. Kalau keseluruhan datum itu namanya data. Sehingga data itu bentuk jamaknya, bentuk tunggalnya kalau di dalam bahasa Inggris ya, bentuk tunggalnya adalah datum. Nilai datum perbesar. Kemudian yang satunya X minimum, nilai datum yang terkecil. Sehingga kalau kita mau cari jangkauan, kita pakai rumus ini. Nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Kemudian yang berikutnya setelah tahap pertama, tahap yang kedua, yaitu menentukan banyak kelas. Disimbolkan dengan K kecil. Stargus, ini ahlinya ini, salah satu ahli statistika. Stargus menyatakan kalau mau menentukan banyak kelas dari sebuah data, maka rumus yang digunakan K sama dengan 1 plus 3,3 dikali log N, di mana N-nya adalah banyaknya datum. Jadi kalau data yang kita terima sebanyak 40 siswa, nilainya masuk kepada seorang guru, maka N-nya ini adalah 40 tahun. Karena data yang masuk nilainya sebanyak 40 siswa, sehingga datumnya sebanyak 40. Begitu ya. Saya bacakan sekali lagi. K sama dengan 1 tambah 3,3 dikali, tidak pakai tanda titik kali ya, tidak pakai tanda silang, sehingga tidak campur nanti. Dikali log N. Log ini adalah logaritma ya. Pembahasan logaritma sudah disampaikan ketika kalian dulu kelas 10 ya. Logaritma silakan dibuka lagi kalau ada yang bingung ya. Logaritma. Kemudian tahap yang ketiga. Tahap yang ketiga adalah menentukan panjang kelas yang disimbolkan dengan P. Rumusnya P sama dengan J dibagi K. P-nya panjang kelas ya. J-nya adalah jangkauan, kembali ke yang satu tadi, langkah pertama. K-nya banyak kelas, kembalikan ke langkah yang kedua. Sehingga 3 tahapan inilah yang kita lakukan menurut aturan Stargus untuk menentukan atau menyusun atau menyajikan sebuah data di dalam tabel distribusi frekuensi berkelompok. Kita mulai dari tahap yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Begitu anak-anakku sekalian, ya. Dan ini akan kita bahas pada pertemuan ini, ya. Sekarang kita coba biar lebih jelas kita memahami. Kita coba satu soal. Setelah itu kita bahas bersama bagaimana cara menentukan atau menyusun atau menyajikan tabel distribusi frekuensi berkelompok dari sebuah data yang kita terima. Ya. Kita coba contoh soal. Contoh soal. Misalkan saya meminta buatlah tabel distribusi frekuensi berkelompok dari data berikut ini. Misalkan saya ambilkan sebuah data ini anak-anak. Saya ambilkan dari salah satu buku saya ya. Ini buku saya waktu saya masih SMA ini anak-anak sekalian ya. Waktu saya SMA. Di sini kurikulum 1994 ya.
Saya SMA itu tahun 1998 ya. Kurikulum yang digunakan ketika itu adalah 94 ya. Ini masih ada meskipun sempat robek ya anak-anakku sekalian ya, saya simpan karena mahalnya ilmu. Sekarang saya ambilkan contoh di sini ya, dari suatu hasil pengukurannya ya. Misalkan ini contoh soal saya berikan anak-anakku sekalian. Misalkan buatlah tabel distribusi frekuensi berkelompok dari data berikut ini. Kebetulan datumnya ya sebanyak 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5. Berarti ada 40 datum ya. Ada 40 datum. Biasanya di dalam soal itu diketahui misalkan ini saya tambahkan, diketahui log 40 sama dengan 1,602 nah terus sekalian, karena kita tidak mungkin menghitung secara manual ya. Ketika kita diminta untuk menentukan log 50, beda kalau kita misalkan diminta datumnya sebanyak 100 ya. Log 100 berarti kan ketika kita pada tahapan yang kedua di dalam menentukan atau menyajikan data dalam bentuk tabel. Kalau datumnya sebanyak 100, log 100 berarti jawaban kita adalah 2. Karena 10 pangkat 2 sama dengan 100. Akhirnya ketemu kita log 100, akhirnya kita jawab 2. Tetapi kalau misalkan bicara log 40, maka 10 pangkat berapa hasilnya 40? Maka kita harus menggunakan tabel khusus logaritma atau kita menggunakan kalkulator. Kebetulan kalau kita pakai kalkulator itu hasilnya adalah log 40 sama dengan 1,602. Tidak perlu khawatir, ketika ujian nanti pasti akan disajikan. Kalau misalkan logaritma dari jumlah banyaknya datumnya itu adalah selain 10 pangkat yang bulat ya, ini contoh soalnya anak-anak sekalian ya. Jadi ada sebuah data, kemudian kita diminta untuk membuat tabel distribusi frekuensi berkelompok sesuai dengan data yang kita dapatkan. Ya. Maka caranya adalah sebelum kita membuat tabelnya, maka kita harus melalui 3 tahapan yang tadi sudah saya jelaskan. Ya. Dimulai dari tahap yang pertama. Tahap yang pertama kita jawab ya, kita jawab. Tahap yang pertama dari aturan Stargers adalah kita harus menentukan jangkauannya terlebih dahulu. Rumusnya J sama dengan X max dikurangi X min. Ya, jadi biasakan kita menuliskan rumus terlebih dahulu. Ketika kita sudah terbiasa menuliskan rumus terlebih dahulu, maka insya Allah otomatis setiap rumus yang sudah kita pelajari akan kita ingat selalu, ya. Sehingga kembali ke sini lagi, jangkauan X max dikurangi X min. Maka X max-nya sesuai dengan keterangan tadi yang sudah kita bahas adalah nilai datum yang terbesar. Maka kita cari, ya, datum yang terbesar, ya, kita cari. Kita cari datum yang terbesar. 176 ya, 176 ya, ada ya, ada yang lebih besar daripada 176 ya. Berarti paling tingginya adalah 176. Ini saya berikan tadi. Ya. Nilai datum yang paling besar adalah 176 dikurangi X min, nilai datum yang paling kecil, yang terkecil kita cari. Datum yang paling kecil ya. 119. Adakah yang lebih kecil dari 119? Ada sudah ya. Berarti yang paling kecil adalah 119. Saya berikan ya, 119. Maka dikurangi 119. Maka kita hitung hasilnya, 16 kurangi 9 7. Di sini sisa 6, 6 kurangi 1 5. Berarti jangkauannya 57. Ya, semoga bisa dipahami. Ya, sekarang langkah berikutnya adalah tahap yang kedua.
Tahap yang kedua menentukan banyak kelas. Menentukan banyak kelas. Menentukan banyak kelas tahap yang kedua dengan rumus K sama dengan 1 tambah 3,3 dikali log N sama, ya. Maka 1 ditambah 3,3 dikali log N. Log N-nya adalah banyaknya datum, ya. Banyaknya datumnya, data yang ada adalah sebanyak 40 datum, sehingga lognya log 40, logaritma 40 sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log 40 sudah diketahui anak-anak, ya, yaitu 1,602 sama dengan, ya. Sekarang kita bertemu dengan operasi hitung campuran. Ada penjumlahan, ada perkalian. Mana yang didahulukan untuk kita kerjakan? Yaitu yang perkaliannya kita dahulukan daripada penjumlahan, ya. Setiap kalian menemui yang seperti ini, maka yang didahulukan adalah perkalian. Maka karena perkalian dulu, maka yang 1 tambah dulu. Sekarang kita kalikan 1,602 dikali 3,3. Kita kalikan, ya. 2 kali 3 6, 0, 18 simpan 1 4. Berikutnya 3 kali 2 6, 0, 18 simpan 1 3 4. Ditambahkan 6-nya turun 6, 8, 12 simpan 1 5, ya. Kita hitung komanya sekarang. 1 2 3 4. Ada 4 angka belakang koma. 1 2 3 4 5,2866. Kita pindahkan 5,2866 sama. Sekarang penjumlahannya. Hati-hati dalam menjumlahkan dengan 1 ini. Jangan kita tulis di sini satunya, ya, salah. Karena 1 adalah nilai satuan. Nilai satuannya berarti tidak boleh masuk di angka desimal di belakang koma. Maka 1 satuannya berarti sejajar dengan 5. Tambahkan 6 turun 6, 8, 2, 5 tambah 1, ya. Berarti hasilnya adalah 6,286. Banyak kelas, ya. Sekarang perhatikan, banyak kelas. Apa mungkin desimal? Misalkan saya tanya kelas 12 sebanyak berapa kelas? 10,5. Tidak mungkin anak-anakku sekalian, ya. Sehingga harus kita bulatkan menjadi bilangan bulat. Pembulatannya adalah, sekarang perhatikan, pembulatannya adalah pembulatan ke atas, ya. Pembulatannya ke atas, meskipun di sini 6,2. Kalau secara aturan pembulatan dia mestinya pembulatannya ke bawah. Tapi khusus pada pembahasan aturan Stargess, maka ketika kita berhadapan dengan 6,2866, maka pembulatannya ke atas. Dari 6 akhirnya menjadi 7. Ya, tapi kalau dalam pembahasan yang biasa selain aturan Stargess, maka kita pakai aturan pembulatan ke bawah, ya. Tahap kedua sudah selesai. Sekarang kita lanjut tahap yang ketiga, menentukan panjang kelasnya, yang disingkat dengan atau disimbolkan dengan P. Yang ketiga, P sama dengan J dibagi K, ya, sama dengan J-nya kita masukkan 57 dibagi K-nya 7 sama dengan, kita hitung anak-anak pakai pembagian somot, ya. Pembagian somot 57 dibagi 7, ya. Kita hitung 7 kali berapa yang mendekati 57, maka jawabannya 8. 8 kali 7 56. Kurangi 1. Ya, 1 bagi 7 1 tidak mampu, ya. Akhirnya 1 minta bantuan 0. Kalau 0 sudah ditambahkan sebagai bantuan, maka konsekuensinya koma. Akhirnya 10 bagi 7 1 7. 3 30 bagi 7 4.
28, 2 dan seterusnya. Ya. Berarti kalau kita bagi 8,14 dan seterusnya. Maka sama dengan yang aturan tahap kedua tadi. Maka pembulatannya kita lakukan dengan pembulatan ke atas karena pembahasan kita panjang kelas. Kita ingin membulatkan segala sesuatunya. Sehingga pembulatannya ke atas akhirnya menjadi 9. Begitu anak-anakku sekalian, ya, menjadi 9. Sekarang setelah 3 tahapan kita lalui, maka tahap yang selanjutnya adalah kita membuat tabelnya. Kita buat tabel. Ada kelas, kemudian ada turus, ada frekuensi. Ya, ada 3 kolom, ya, yaitu dari kelas, turus, frekuensi. Kita mulai dari kolom yang pertama, kelas, ya. Kelasnya dimulai dari datum yang paling kecil, tadi adalah 119 sampai, ya, 119, ya. Maka 119 sampai berapa kita akan membuat kelas-kelasnya. Maka kita lihat panjang kelasnya. Panjang kelasnya 9. Ya, 9. Maka kita hitung dari 119 masuk hitungan anak. 119, 120, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, berarti sampai 127. Begitu, ya. Berikutnya kelas yang kedua, setelah 127, 128. 9 kelas. Nah, 19, ya. 9 kelas, ya. Maka dimulai dari 128, 128, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 136. Berikutnya 137. 137, 9, ya. 137, 137, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. 146, 146, 146, 146, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 154. Berikutnya 155, 155, 156, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 163, 164, 164, 164, 65, 67, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 172. Berikutnya 173. Sampai berapa? Sampai nilai maksimumnya terlewati, gitu ya. Ya. 173. Berarti kita hitung 173. 173, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 181. Setelah selesai melewati datum yang paling tinggi, kita tutup anak-anak tabel. Di sini tuliskan jumlah, ya, ya, 176 masuk di dalamnya. Sehingga kita lihat berapa kelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kelas. Maka sesuai dengan perhitungan kita, banyaknya kelas ada 7. Sementara panjang kelasnya 9. Tadi yang kita pakai untuk menghitung berapakah rentangan antara kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan seterusnya. Ya, semoga bisa dipahami. Selanjutnya kita akan mengisi pada kolom yang kedua, yaitu turus. Ya, turus itu seperti ibaratnya lidi ketika kita sejajarkan. Atau kalau dalam implementasi sehari-hari itu adalah ketika pemilu perhitungan. Ya, biasanya KPPS dari panitia pemungutan suara itu menghitung. Ada yang bagian buka kotak suaranya, ya. Ada yang kemudian melihat calon 1 sah, langsung diberikan tanda sah. Calon 2 sah, diberikan tanda set.
dan seterusnya, ya. Kalau sudah 5 biasanya diikat 1, 2, 3, 4, 5 diikat biasanya dan seterusnya, ya. Sekarang kita kerjakan yang terusnya. Bagaimana caranya? Kita lihat satu persatu, ya. 138 datum yang pertama. 138 masuk yang kelas yang mana? 138 berarti masuk yang kelas 3. Masuk kelas 3 138. Jangan lupa dicoret 138. Ya, begitu. Berikutnya 164. 164 masuk ini 1. 150 yang ini 1. 132 ini. 144 yang ini. 125 125. 149 149. 157 157. Terus ya kita kerjakan satu demi satu, ya. Kita kerjakan 146 168 146 162 158 126 173 145 140 138 142 135 147. Ikat ya, sudah 5. 176 147 142 136 selesai sekali, ya. Selesai. Berikutnya kolom yang terakhir di bawah kita tutup karena tidak kita pakai, ya. Tidak kita pakai. Yang berikutnya kolom yang ketiga. Kolom yang ketiga adalah frekuensi. Frekuensi itu adalah angka biasa dari hasil perhitungan turusnya. Jadi kalau di sini ada 3, berarti tuliskan 3. Di sini 6. Di sini 10. Di sini 12, di sini 4, ini 3, kemudian 2. Setelah itu kita jumlahkan, ya, dari hasil frekuensinya. Kolom frekuensi 9, 19, 31, 35, 38, 40, pas 40 dan harus 40. Kenapa? Karena banyaknya datum yang ada 40. Sehingga kalau misalkan begitu kita jumlah selain 40, berarti ada yang salah perhitungannya. Gitu anak-anakku, ya. Jadi pasti 40 kalau benar. Ya. Ini anak-anakku sekalian, bagaimana menyajikan sebuah data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi berkelompok. Dibuat kelas per kelas
dengan menggunakan aturan status yang sudah kita bahas bersama. Begitu anak-anakku sekalian, semoga bisa dipahami, dan saya berharap nanti saya akan berikan tugas sesuai dengan tugas yang akan saya share nanti melalui link yang saya berikan, ya. Bagaimana pengumpulan tugasnya? Pengumpulan tugasnya melalui nanti link yang saya berikan, silahkan difoto, ya. Tugas yang pertama untuk ini adalah kalian buat ringkasan dalam bentuk catatan di buku catatan masing-masing, ya. Bukunya boleh terserah, mau pakai buku streaming silahkan, buku kotak-kotak, ya. Mau pakai buku garis biasa silahkan, ya. Saya tidak mempermasalahkan itu. Yang penting adalah kalian memahami apa yang saya sampaikan, kalian mengerjakan setiap tugas yang saya berikan dengan semaksimal kemampuan kalian yang kalian miliki, ya. Silakan dikerjakan. Yang pertama adalah tugasnya, sekali lagi, meringkas dari apa-apa yang saya bahas dan kita bahas pada hari ini. Yang kedua adalah tugas yang saya berikan dalam bentuk soal. Nanti saya akan berikan soal di akhir video ini. Silakan dikerjakan di buku catatan di bawah ringkasan nanti yang kalian sudah buat. Setelah itu, setelah selesai, silahkan difoto dan kirim ke link nanti yang akan saya berikan, dan sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan bagaimana melakukan pengumpulan tugas pada pertemuan yang lalu dalam video tutorial. Begitu anak-anak ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.